Tausiah Ustadz bersama Ustadz Ahmad Sonhaji dari Dompet Duafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sobat RDI yang berbahagia, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah dengan nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat tauhid, dan juga nikmat Al-Quranul Karim. Kita beruntung, Sobat RDI, bahwa kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW dengan nikmat Al-Quran yang diturunkan sebagai pedoman hidup kita. Karena itu, dengan saya Ahmad Sonhaji masih tetap setia dari Dompet Duafa. Kali ini menunggu waktu berbuka, kita bahas tentang pokok-pokok isi kandungan Al-Quran. Sobat RDI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan ganti channel dulu, jangan ditinggal ya. Pokoknya tetap stay di RDI. Kalau nanti digeser, begitu stay lagi, maghrib. Karena pasti putaran terakhir itu udah pasti maghrib dia. Al-Quran Allah turunkan pada umat Nabi Muhammad dalam rentang waktu 23 tahun lamanya. Diturunkan 22 tahun, 2 bulan, 23 hari. Nabi dapat wahyu umur 40 tahun. Mendapatkan turunnya Al-Quran surah Al-Alaq umur 40 tahun. Nih, Nabi meninggal dunia umur 63 tahun. Masa dakwah Nabi antara umur 40 sampai 63, yakni 23 tahun. Nabi berdakwah di 2 tempat, di Mekah dan di Madinah. Nabi berdakwah ada yang sebelum hijrah, ada yang sesudah hijrah. Turunnya Al-Quran juga begitu. Turunnya Al-Quran ada yang Allah turunkan sebelum Nabi hijrah, ada yang Allah turunkan setelah Nabi hijrah. Al-Quran yang Allah turunkan sebelum hijrah Nabi namanya surah Makkiyah. Surah yang Allah turunkan setelah Nabi hijrah namanya surah Madaniyah. Jumlahnya 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Ini yang masyhur. Nah, Al-Quran yang 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, isi kandungannya apa? Sehingga bisa menjadi pedoman hidup bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Hudal lil muttaqin. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antara petunjuknya? Apa isi pokok kandungan Al-Qur'annya? Sehingga menjadi petunjuk bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Yang pertama, di dalam Al-Quran, pokok kandungan pertama, Al-Quran memuat tentang kandungan tauhid. Mengajarkan prinsip-prinsip akidah. Prinsip ketuhanan. Yang menjelaskan la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam Al-Quran penjelasan Allah tentang ketauhidan, tentang konsep ketuhanan,
tentang konsep ketundukan kita kepada Allah Sang Khalik, Sang Pencipta, itu dimuat di dalam Al-Quran. Termasuk surah yang biasa kita baca, surah Al-Ikhlas. Ya Ramadan nih, Terawih Al-Ikhlas jadi favorit dah. Rakaat pertamanya At-Takatsur, kedua Al-Ikhlas. Yang keduanya Wal Asri Al-Ikhlas. Coba-coba tuh masjid ganti ayat, ganti surah, ditinggal majamah, ya ganti suratnya. Udah bukan langganan kita lagi. Dites baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Yasin, kacau nih. Allahu Akbar, dijebak sama imam. Ternyata cuma satu ayat yang dibaca. Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini surah salah satu yang menjelaskan tentang konsep ketauhidan dalam Islam, dan itu pokok kandungan pertama di dalam Al-Quranul Karim. Kekuatan ketauhidan semuanya ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran memuat pokok tentang persoalan ibadah. Perintah haji dalam Al-Quran. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-Quran. Perintah puasa di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah zakat di dalam Al-Quran. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Perintah salat di dalam Al-Quran. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Semuanya persoalan-persoalan ibadah di dalam Al-Quran, dan rujukannya adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran juga memuat tentang persoalan-persoalan muamalah, hubungan sesama manusia. Al-Quran mengajarkan juga tentang proses transaksi, tentang jual beli. Al-Quran juga mengajarkan tentang prinsip-prinsip jinayat, tentang hukum peradilan, tentang hukum antar manusia. Al-Quran juga memuat tentang qisasul anbiya, kisahnya para nabi. Sehingga Al-Quran meskipun bukan kitab sejarah, tapi Al-Quran memuat kandungan tentang sejarahnya para nabi, dan itu menunjukkan sebuah kekuatan bagi kita untuk memahami tentang para nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran memuat tentang akhlak, disiplin, kejujuran, keadilan, dan akhlak yang tercemin dari perilaku kesolehan, semua bersumber daripada Al-Quranul Karim. Dan mudahan Al-Quran menjadi pegangan hidup dan kehidupan buat kita dalam menjalani bulan suci Ramadan yang mulia dan bulan-bulan yang lainnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.